Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi ya bersama saya Anissa Putri dari program studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan kelas 1B Politeknik Negeri Lampung. Teman-teman gimana nih kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai siklus akuntansi. Nah, cocok nih buat teman-teman yang masih pemula atau yang ingin belajar mengenai siklus akuntansi. Oke, mari kita simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bukti transaksi. Nah, karena dalam tahapan siklus akuntansi itu saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, maka walaupun submateri yang akan saya bahas pertama yaitu jurnal umum, nah kita tetap harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman tahapan sebelum jurnal umum tersebut, yaitu mengenai bukti transaksi. Nah, apa itu bukti transaksi? Apa saja jenisnya serta contohnya? Mari kita simak bersama ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bukti transaksi, kita ketahui dulu nih teman-teman apa itu transaksi, terutama transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan itu adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial atau bersifat keuangan yang harus diproses dan yang nantinya akan mengakibatkan perubahan harta, kewajiban, dan modal. Nah, pengertian bukti transaksi sendiri adalah bukti transaksi tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber pencatatan dalam akuntansi. Bukti transaksi sendiri terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu yang pertama adalah bukti transaksi internal atau bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan serta beredar di dalam lingkungan perusahaan tersebut dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi eksternal atau bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ketahui contoh bukti transaksi ya. Yang pertama yaitu cek. Cek adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk mengeluarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek tersebut. Yang kedua adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Yang ketiga yaitu faktur. Nah, apa itu faktur teman-teman? Faktur itu adalah surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Selanjutnya yaitu nota kredit. Nota kredit adalah bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena terdapat pengembalian barang dagang yang telah dijual secara kredit atau disebut dengan retur penjualan dan pengurangan harga karena terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian pesanan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu bukti memorial atau bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian perusahaan dan berisi perintah pencatatan. Selanjutnya yaitu kwitansi dan suskwitansi, yaitu tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Yang selanjutnya yaitu bilet giro teman-teman, atau surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya
ke rekening penerima yang disebut dalam bilet giro tersebut. Selanjutnya, bukti kas masuk atau bukti untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau penerimaan uang tunai. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah bukti kas keluar, yaitu bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atau transaksi pengeluaran uang tunai. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, yaitu mengenai jurnal. Nah, dari teman-teman apakah ada yang sudah tahu pengertian dari jurnal? Jika belum, yuk kita ketahui bersama. Nah, pengertian jurnal atau jurnal sendiri diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, jurnal disebut juga dengan Books of Original Entry. Fungsi jurnal ada 5 nih teman-teman, yaitu yang pertama fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Jurnal juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada 5 nih. Yang pertama, jurnal umum atau jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi secara kronologis. Nah, jurnal umum juga digunakan hanya pada perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang transaksinya relatif sedikit. Yang kedua adalah jurnal khusus atau jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat transaksi yang sejenis atau transaksi-transaksi khusus tertentu, misalnya pembelian barang secara kredit yang dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, jurnal khusus juga digunakan pada perusahaan besar yang karena transaksi sejenis sudah terjadi secara berulang-ulang sehingga perlu teknik pencatatan secara khusus. Jurnal khusus sendiri terbagi menjadi 5 nih teman-teman, yaitu yang pertama jurnal pembelian atau purchase journal, yang kedua jurnal penjualan atau sales journal, yang ketiga jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, dan yang kelima adalah jurnal umum atau general journal. Nah, tadi kan sudah ada jurnal umum. Nah, kenapa di dalam jurnal khusus terdapat jurnal umum juga? Alasannya yaitu karena perusahaan yang sudah menggunakan jurnal khusus juga terdapat beberapa transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal, jadi diperlukan juga jurnal umum. Yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk transaksi penyesuaian. Artinya adalah jurnal penyesuaian digunakan untuk transaksi-transaksi penyesuaian atau untuk akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo menurut pencatatan akuntansi di perusahaan dengan keadaan sebenarnya. Dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian itu buat setelah tahapan neraca saldo. Yang keempat yaitu jurnal penutup atau jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun beban ke dalam akun laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi dan prive ke dalam akun modal. Nah, tahapan jurnal penutup ini dibuat atau dilakukan setelah penyusunan laporan keuangan.
Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya dengan memindahkan ke akun yang biasa dipakai untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan 2 kali dan bertujuan untuk memunculkan kembali akun-akun neraca. Baik teman-teman, mari kita langsung saja menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih dalam pembahasan jurnal, tetapi kita akan masuk ke materi secara khusus mengenai jurnal umum. Nah, teman-teman, apa itu jurnal umum? Ada yang tahu apa tidak? Jurnal umum atau general journal dalam pengertiannya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi secara kronologis. Kronologis? Apa itu kronologis? Ini dia, kronologis artinya berdasarkan urutan tanggal. Jadi jurnal umum disusun berdasarkan urutan tanggal. Kemudian yang perlu diingat, jurnal umum berisi kumpulan akun-akun hasil dari suatu analisis bukti transaksi. Dalam pembuatan jurnal, sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu nih teman-teman transaksi yang terjadi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis transaksi. Nah, yang pertama yaitu pendebitan dan pengkreditan. Pendebitan dan pengkreditan harus sesuai dengan saldo normal. Saldo normal sendiri itu terbagi ke dalam beberapa kelompok akun-akun. Ada 5 kelompok akun. Yang pertama ada kelompok aktiva yang memiliki saldo normal di debit, yang artinya jika dia bertambah maka ada di sebelah debit, dan jika berkurang ada di sebelah kredit. Nah, sebelum membuat jurnal umum atau melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu nih terhadap suatu transaksi yang terjadi. Nah, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal dalam menganalisis transaksi. Yang pertama yaitu pendebitan dan pengkreditan. Dalam pendebitan dan pengkreditan akun harus sesuai dengan saldo normal. Berikut ini adalah daftar saldo normal sesuai dengan kelompok akun. Yang pertama adalah akun aktiva, memiliki saldo normal di debit. Artinya, jika dia bertambah ada di sebelah debit, dan jika berkurang ada di sebelah kredit. Yang kedua adalah kelompok kewajiban, memiliki saldo normal di kredit, yang artinya jika dia bertambah maka ada di sebelah kredit, dan sebaliknya jika dia berkurang ada di sebelah debit. Kelompok modal, memiliki saldo normal di kredit, artinya jika dia bertambah maka ada di sebelah kredit, dan jika berkurang maka ada di sebelah debit. Begitu juga dengan pendapatan yang memiliki saldo normal di kredit. Artinya, jika dia bertambah maka ada di sebelah kredit, dan jika dia berkurang maka ada di sebelah debit. Dan yang terakhir adalah saldo normal kelompok beban, yaitu ada di sebelah debit. Artinya, jika dia bertambah maka ada di sebelah debit, dan sebaliknya jika dia berkurang maka ada di sebelah kredit. Pengaruh yang kedua yaitu bertambah dan berkurangnya akun. Nah, pada pengaruh kali ini juga harus sesuai dengan saldo normal ya teman-teman. Contohnya adalah kas. Kas merupakan kelompok aktiva atau harta yang memiliki saldo normal di debit. Jadi, jika kas bertambah maka ada di sebelah debit, dan sebaliknya jika kas berkurang maka ada di sebelah kredit. Dan pengaruh yang terakhir adalah persamaan dasar akuntansi. Berikut merupakan rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Jadi, teman-teman tidak perlu bingung ya, jika nanti yang diminta adalah modal, maka teman-teman bisa mencarinya dengan cara
aktiva dikurang dengan kewajiban. Begitu juga jika yang diminta kewajiban, maka teman-teman bisa mencarinya dengan cara aktiva dikurangi dengan modal. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pada sesi kali ini, kita akan belajar secara langsung bagaimana analisis bukti transaksi beserta pencatatannya ke dalam jurnal. Mari kita simak ya teman-teman. Nah, sebelum membuat pencatatan dalam jurnal umum, terlebih dahulu kita harus menganalisis transaksi ya. Dalam analisis transaksi tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu menentukan bertambah atau berkurangnya akun. Yang kedua, yaitu menentukan pengaruh akun tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan debit atau kredit. Nah, lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini ya teman-teman. Pada tanggal 5 Mei 2020, perusahaan mengeluarkan cek nomor C001 untuk membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp50.000. Pada soal di atas, terdapat kalimat mengeluarkan. Artinya, yang berkurang merupakan uang atau kas perusahaan. Nah, kejadian atau transaksi tersebut akan berpengaruh pada akun. Sesuai saldo normal akun kas yaitu kelompok aktiva, maka jika dia berkurang ada di sebelah kredit. Nominal yang berkurang yaitu sebesar Rp50.000. Pada kalimat selanjutnya, dinyatakan perusahaan membeli perlengkapan. Yang bertambah merupakan perlengkapan. Jadi, transaksi atau kejadian tersebut akan berpengaruh pada akun perlengkapan. Sesuai saldo normalnya, yaitu kelompok aktiva, maka perlengkapan bertambah di sebelah debit Rp50.000. Jadi, dari analisis di atas, kita bisa simpulkan ya teman-teman, seperti ini. Yaitu perlengkapan sebesar Rp50.000 serta kas sebesar Rp50.000. Nah, cara membaca ayat ini yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp50.000. Contoh soal yang kedua. Pada tanggal 5 Mei 2020, perusahaan menerima faktur nomor F001 untuk pembelian kendaraan sebesar Rp50 juta. Mari kita analisis. Dalam kalimat tersebut, dinyatakan perusahaan menerima faktur. Artinya, yang bertambah merupakan utang. Dari kejadian tersebut berpengaruh pada akun utang. Sesuai saldo normal utang, yaitu kelompok kewajiban, maka dia bertambah ada di sebelah kredit sebesar Rp50 juta. Pada kalimat selanjutnya, dinyatakan perusahaan membeli kendaraan. Jadi transaksi ini yang bertambah merupakan kendaraan akan berpengaruh pada akun kendaraan dan sesuai saldo normalnya yaitu kelompok aktiva yang bertambah di sebelah debit sebesar Rp50 juta. Dari hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut ya teman-teman, yaitu kendaraan di sisi debit sebesar Rp50 juta dan utang usaha di sisi kredit sebesar Rp50 juta. Cara membacanya sama ya teman-teman, yaitu kendaraan pada utang usaha sebesar Rp50 juta. Setelah analisis transaksi selesai, kita selanjutnya bisa langsung menjurnal transaksi tersebut ya teman-teman. Pada tanggal 5 Mei 2020, perusahaan mengeluarkan cek nomor C001 untuk membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp50.000. Dari kalimat mengeluarkan cek dan membeli perlengkapan, dapat kita simpulkan atau kita hasilkan analisis yaitu perlengkapan kantor pada kas sebesar Rp50.000. Cara mencatat hasil analisis tersebut ke dalam jurnal yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama, dalam membuat jurnal, terlebih dahulu kita catat nama perusahaan yang akan dijurnal transaksinya ya. Kita misalkan perusahaannya PT Green Tea Sukadana ya. Kemudian
di bawahnya ada jurnal umum, dan di bawahnya lagi periode terjadinya transaksi, yaitu misalkan periode bulan Mei, maka yang ditulis yaitu periode 31 Mei 2020. Kolom dari jurnal umum adalah sebagai berikut ya teman-teman, terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan langkah pertama yaitu pencatatan tanggal ke dalam jurnal. Catat terlebih dahulu tahun dan bulannya ya, yaitu 2020 itu tanggalnya 5, dan pada kolom nomor bukti kita catat dengan bukti transaksi, kita tulis C001, dan di keterangan kita catat nama akun hasil dari analisis transaksi, yaitu perlengkapan kantor pada sisi debit sebesar Rp50.000 dan kas pada sisi kredit sebesar Rp50.000. Jangan lupa ya teman-teman, pada kolom referensi kita tulis sesuai dengan nomor akun terkait keterangan tersebut ya. Di sini akun perlengkapan kantor memiliki nomor akun 1108 dan akun kas memiliki nomor akun 1100. Semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman materi menjurnal transaksi. Nah, setelah tahapan jurnal, kita bisa lanjut materi yang kedua nih teman-teman, yaitu mengenai buku besar. Ada yang tahu tidak apa itu buku besar? Nah, untuk pengertiannya sendiri, buku besar atau general ledger adalah kumpulan akun-akun untuk mencatat mutasi transaksi yang disusun sedemikian rupa agar mudah ditemukan. Nah, fungsi dari buku besar adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu untuk meringkas data transaksi. Yang kedua yaitu sebagai wadah penggolongan akun-akun. Dan yang terakhir adalah sebagai data atau sumber informasi yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Bentuk buku besar itu tergantung dari kebutuhan perusahaan ya. Nah, bentuk yang biasa sekali digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Ada 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk T atau bentuk sederhana, yaitu digunakan untuk mempermudah pengenalan bentuk dan pengenalan cara pencatatan transaksi yang akan dicatat pada sisi debit atau di sebelah kiri dan sisi kredit atau di sebelah kanan. Bentuknya terdiri dari garis yang membentuk huruf T dan di sisi kiri atas terdapat huruf D atau berarti debit, dan di sisi kanan atas ada huruf K atau yang berarti kredit. Bentuk yang kedua adalah bentuk skontro atau regular ledger. Nah, bentuk skontro ini adalah bentuk dengan sebelah menyebelah pada debit dan kreditnya, yaitu sebagai berikut ya kolomnya atau bentuk buku besarnya. Pada sisi debit terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan di sisi kreditnya ada tanggal, keterangan, ref, dan kredit. Untuk bentuk selanjutnya yaitu bentuk saldo tunggal atau single balance. Nah, bentuk ini biasanya ditandakan dengan saldo tunggal. Jadi, dalam bentuknya itu terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, serta saldo yang hanya satu kolom. Kemudian, yang keempat adalah bentuk saldo rangkap atau double balance. Nah, perbedaan bentuk saldo rangkap dan saldo tunggal hanya terletak pada kolom saldonya ya. Jika pada kolom saldo tunggal, saldonya terdiri hanya satu kolom. Pada saldo rangkap, saldonya terbagi menjadi 2 kolom ya, yaitu kolom debit dan kredit. Sehingga pada kolom bentuk saldo rangkap terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi,
kolom debit kredit, serta kolom saldo yang terbagi antara debit dan kreditnya. Setelah kegiatan analisis transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal selesai, selanjutnya kita langsung bisa memposting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Nah, apa itu posting ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Posting buku besar adalah pemindahan angka-angka dari jurnal ke buku besar. Perlu diingat ya, bahwa dalam kegiatan posting harus memperhatikan saldo awal akun. Contohnya. Dari kegiatan posting pada tanggal 5 Mei 2020, perusahaan mengeluarkan cek nomor C001 untuk membeli perlengkapan secara tunai. Nah, setelah dianalisis dan dicatat dalam jurnal, maka bentuk jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Di situ dinyatakan perlengkapan pada kas sebesar Rp50.000. Nah, dari jurnal tersebut bagaimana kita posting ke buku besar? Caranya seperti ini ya teman-teman, simak dan didengarkan baik-baik ya. Untuk kolom buku besar sendiri, di sini saya menggunakan bentuk saldo rangkap atau double balance ledger. Nah, di sini saldonya terbagi menjadi dua ya, saldo debit dan saldo kredit. Melakukan posting harus sesuai dengan urutan akun tersebut ya. Di sini hanya ada akun kas dan akun perlengkapan kantor. Jadi urutannya kita dari akun kas terlebih dahulu yang memiliki nomor akun 11001. Pada kolom tanggal sama halnya dalam kita menjurnal transaksi, kita tulis 20 Mei sebelahnya tanggal 1. Nah, pada tanggal 1 ini dimisalkan apabila akun kas tersebut memiliki saldo awal ya. Saldo awal bisa dilihat dari neraca saldo periode sebelumnya. Contohnya nih, pada tanggal 1 akun kas ini memiliki saldo awal sebesar Rp200.000. Dan perlu diingat ya, dalam memasukkan nominal saldo awal tidak perlu pada kolom mutasi debit atau kredit ya, langsung saja ke kolom saldo, yaitu sesuai saldo normal kas di sisi sebelah debit. Kemudian setelah saldo awal dimasukkan ke dalam buku besar, baru kita masukkan transaksi yang terjadi, yaitu pembelian perlengkapan. Pada jurnal tersebut, akun kas berada di sisi sebelah kredit ya, jadi harus sesuai antara jurnal umum dan buku besar. Jika jurnal umum berada di sisi kredit, maka buku besarnya juga berada di sisi kredit. Jadi nominal akun kas sebesar Rp50.000 yang ada di jurnal, kita masukkan ke kolom mutasi kredit di buku besar akun kas besar Rp50.000. Jadi hasil akhir dari saldo akun kas yaitu pada kolom saldo normal akun kas yaitu debit ketemu dengan mutasi yang kredit, berarti terdapat pengurangan kas atau pengurangan uang, sehingga yang tadinya Rp200.000 terjadi pengurangan uang kas sebesar Rp50.000, maka hasilnya adalah Rp150.000. Jangan lupa ya teman-teman, dalam buku besar kolom referensi diisi dengan, sini saya tulis JU atau jurnal umum -1, artinya halaman 1. Bisa dilihat di pojok kanan atas jurnal umum ya. Kemudian yang kedua adalah buku besar perlengkapan. Nah, sama halnya akun kas, kita tulis terlebih dahulu nih nama akunnya pada sisi kiri atas serta nomor akunnya pada sisi kanan atas. Pada kolom tanggal sama halnya menjurnal, yaitu kita tulis tahun 2020 Mei
dan di sebelahnya 5 Mei, dan keterangannya pembelian perlengkapan. Dan kolom referensinya sama ya, yaitu jurnal umum beserta halamannya. Kemudian untuk kolom mutasi debit atau kredit, kita lihat di jurnal umum ya, perlengkapan kantor memiliki nominal sebesar Rp50.000 pada sisi debit ya di jurnal umum. Nah, sehingga pada buku besar dimasukkan ke dalam kolom mutasi debit, yaitu sesuai nominalnya sebesar Rp50.000. Pada kolom saldo perlengkapan kantor di kolom debit yaitu sebesar Rp50.000. Karena perlengkapan kantor tidak memiliki saldo awal di neraca periode sebelumnya, maka kita bisa langsung menulis atau mencatat transaksi yang terjadi ya. Oke, semoga bisa dipahami ya materi posting buku besar. Selanjutnya kita masuk ke materi buku besar pembantu. Kenapa diperlukan buku besar pembantu? Mari kita simak bersama. Buku besar pembantu adalah kumpulan akun-akun yang memberikan rincian kepada akun buku besar. Nah, jenis-jenis buku besar pembantu ada 2 nih teman-teman. Yang pertama yaitu buku besar pembantu piutang, dan yang kedua buku besar pembantu utang. Untuk buku besar pembantu piutang, nama lainnya yaitu Account Receivable Subsidiary Ledger ya. Dan untuk akun buku besar pembantu utang, nama lainnya yaitu Account Payable Subsidiary Ledger. Nah, fungsi dari buku besar pembantu sendiri adalah yang pertama, memberikan rincian kepada akun-akun buku besar umum, dan yang kedua adalah sebagai akun pengendali. Nah, untuk bentuk kolom buku besar pembantu sebagai berikut ya teman-teman, sesuai jenisnya. Yang pertama buku besar pembantu piutang, kolomnya seperti ini. Pada sisi kiri atas terdapat nama debitur perusahaan terkait. Kemudian untuk kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, serta saldo. Dan bentuk kolom pada buku besar pembantu utang sama hanya pada kolom bentuk buku besar pembantu piutang. Perbedaannya hanya pada di sisi kiri atas. Jika pembantu piutang itu untuk nama debitur, pada pembantu utang yaitu untuk nama kreditur. Untuk kolomnya sama ya, yaitu tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, setelah dibuat buku besar pembantu untuk setiap debitur dan kreditur, maka dimasukkan ke dalam daftar saldo. Untuk bentuk kolom daftar saldo sendiri yaitu sebagai berikut. Daftar saldo piutang terdiri dari nomor, nama debitur, saldo, dan pada baris terakhir diisi dengan total dari saldo tersebut. Untuk daftar saldo utang sama halnya dengan saldo piutang, perbedaannya hanya pada kolom nama debitur. Untuk saldo piutang yaitu nama kreditur. Kolomnya terdiri dari nomor, nama kreditur, saldo, dan pada baris terakhir itu diisi dengan total saldo tersebut. Oke teman-teman, agar lebih jelas dan lebih mengerti mengenai buku besar pembantu, mari kita belajar secara langsung bagaimana posting ke buku besar pembantu serta membuat daftar saldo piutang atau utang. Untuk yang pertama, kita buat terlebih dahulu untuk buku besar pembantu dan daftar saldo piutang ya. Biasanya, informasi yang kita ambil untuk posting buku besar pembantu dan daftar saldo yaitu dari saldo awal piutang dan juga jurnal umum atau transaksi terkait piutang tersebut. Yang pertama, kita buat buku besar pembantu terlebih dahulu ya. Buku besar pembantu piutang. Kolomnya seperti ini. Pada sisi kiri atas yaitu nama debitur, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Contohnya nih,
kita nama debiturnya siapa nih? Oke, kita tulis PT milik kita ya. Setelah itu kita tulis tahun dan bulannya terlebih dahulu ya, yaitu 2020 bulan Mei. Karena debitur perusahaan yaitu PT milik kita memiliki saldo awal piutang, maka kita tulis terlebih dahulu saldonya ya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 1 Mei 2020. Meskipun di keterangannya yaitu PT milik kita memiliki saldo awal tanggal 28 April. Kita tulis saldonya yaitu sebesar Rp300.000. Tanggal 5 di transaksi jurnal umum tertera kas pada piutang usaha sebesar Rp50.000 kepada PT milik kita. Artinya PT milik kita melunasi piutang usaha kepada perusahaan sebesar Rp50.000. Berarti di sini keterangannya pelunasan piutang. Nah, sesuai dengan jurnal umum, mutasi piutangnya ada di sisi sebelah kredit. Di buku besar, kita tulis di sisi sebelah kredit juga ya. Karena saldo awal piutang adalah debit dan ketemu mutasi kredit dari transaksi jurnal umum, maka hasil akhirnya adalah dikurang 300.000 dikurang dengan 50.000, jadi Rp250.000. Nah, setelah buku besar pembantu piutang selesai, kita bisa buat daftar saldo ya. Untuk kolomnya seperti ini, terdiri dari nomor, nama debitur, saldo, dan total. Kita tulis ya nomor 1 yaitu PT Double Gum. Saldo awalnya yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian untuk debitur PT milik kita yang kita catat bukan nominal saldo awal ya, tetapi nominal yang ada di buku besar pembantu piutang, yaitu sebesar Rp250.000. Jadi total dari saldo piutang di daftar saldo piutang adalah Rp750.000. Selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu utang dan daftar saldo utang. Sama halnya ya di sini. Yang pertama yaitu untuk nama kreditur. Kita contohkan PT Kopiko deh. Tanggalnya sama. Kemudian pada tanggal 1 saldo terlebih dahulu sebesar Rp450.000. Di sini ketemu dengan mutasi di sebelah kredit juga. Jadi kredit ketemu kredit artinya penjumlahan atau ditambah. Sehingga Rp450.000 ditambah dengan Rp50.000. Hasilnya adalah Rp500.000. Nah, untuk daftar saldo utangnya sama ya caranya. Yang pertama, kita catat di sini ada PT Kopiko. Nah, PT Kopiko bukan lagi Rp450.000 ya seperti saldo awal, tetapi yang kita pakai adalah nominal pada buku besar pembantu utang sebesar Rp500.000. Yang kedua yaitu PT Topi Susu. Karena PT Topi Susu tidak memiliki mutasi, hanya ada saldo awal, kita catat Rp300.000. Jadi totalnya Rp500.000 ditambah dengan Rp300.000 adalah Rp800.000. Semoga materi posting buku besar pembantu dan pembuatan daftar saldo bisa dipahami dengan baik ya teman-teman, sehingga kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga mengenai neraca saldo. Apa itu neraca saldo ya teman-teman? Neraca saldo atau trial balance adalah daftar dari semua saldo akhir buku besar. Dan neraca saldo itu digunakan untuk memeriksa kembali pekerjaan posting. Perlu diingat ya teman-teman, dalam pembuatan neraca saldo harus seimbang antara sisi debit dan juga sisi kreditnya.
Dan untuk pengetahuan saja, neraca saldo hanya berisi saldo akhir dari akun-akun buku besar. Fungsi neraca saldo itu apa ya? Nah, fungsinya adalah yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk menguji keseimbangan antara debit dan kredit. Bentuk kolom neraca saldo itu seperti ini ya teman-teman. Bentuknya terdiri dari kolom nama akun. Bentuknya terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, debit, dan kredit, serta pada baris terakhir diisi dengan total antara sisi debit dan sisi kredit. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar secara langsung bagaimana cara menyusun neraca saldo. Nah, tahapan dalam menyusun neraca saldo adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah memindahkan nomor akun, nama akun, dan nominal akun tersebut secara berurutan sesuai dengan nomor akunnya. Yang kedua, memindahkan nominal sesuai dengan akun dan saldo normalnya. Jika saldo normal akunnya di debit, maka dipindahkan di sisi debit. Jika di kredit, maka dipindahkan di sisi kredit. Yang ketiga, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Harus diingat ya, dalam penjumlahan ini hasilnya harus seimbang antara jumlah debit dan jumlah kredit. Contohnya nih, di sini ada informasi mengenai buku besar akun-akun beserta saldo akhirnya, kemudian akan kita susun dalam neraca saldo. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita tulis akun yang pertama sendiri urutannya, yaitu akun kas. Nomornya 1101. Nama akunnya kas. Kemudian sesuai dengan saldo normalnya yaitu di debit, maka untuk nominal kas ada di sisi sebelah debit. Begitu juga untuk akun-akun selanjutnya, yaitu peralatan, kantor dengan nomor akun 200 dengan nomor akun 12001 ada di sisi sebelah debit sebesar Rp30.000. Dan untuk kelompok 2 ada akun utang usaha dengan nomor 21001 dan nominalnya ada di sebelah kredit sebesar Rp20.000. Dan yang terakhir adalah modal dengan nomor 31001 ada di sisi sebelah kredit yaitu sebesar Rp60.000. Jika kita sudah memindahkan nomor akun, nama akun, dan nominalnya secara berurutan dan sesuai saldo normal, selanjutnya kita harus menjumlahkan kolom debit dan kreditnya ya. Di sini pada kolom debit terdiri dari nominal Rp50.000 dan Rp30.000, sehingga jika ditotal hasilnya Rp80.000. Dan di kolom kredit terdiri dari nominal Rp20.000 dan nominal Rp60.000, sehingga jika ditotal hasilnya Rp80.000. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, seimbang antara sisi debit dan kreditnya. Jadi dalam menyusun neraca saldo yang perlu diingat yaitu harus seimbang antara jumlah debit dan jumlah kredit. Semoga dapat dipahami ya teman-teman materi mengenai menyusun neraca saldo yang merupakan materi terakhir di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya mengenai siklus akuntansi dalam bahasan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo ya.
Semoga pembahasan dan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya, serta cek akun media sosial saya di bawah ini. Selamat belajar buat kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.